Adalah kaleidoskop pertanyaan yang masih dibingungin para netizen tentang program CKN. Bagaimana cara mengaktifkan BPJS PBI? Nah, di konten seperti ini ada pertanyaan. Melayani JKN KIS nggak? Hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Ya, jangan lupa pertama-tama kalian harus subscribe, like, dan komen di video-video kita agar aku bisa tahu apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian pertanyakan. Nah gitu, nggak kerasa ya, tahun 2024 ini sebentar lagi akan berakhir dan berganti dengan tahun 2025. Nah, seperti biasa yang dilakukan banyak hal orang-orang itu, bahwa kita harus lihat kaleidoskop gitu ya kan, selama 2024 ini apa aja ya kan. Nah, untuk di pojokin ini sendiri yang aku mau bahas adalah tentang apa aja konten-konten yang udah aku sampaikan ke kalian selama 2024 ini yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi ternyata mungkin masih belum semua orang benar-benar memahami isinya, atau bagaimana masih banyak pertanyaan simpang siur atau perlu nonton ulang. Nah, di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari sobat JKN ya kan, yang peserta program JKN, tapi mungkin bukan di podcast ini, tapi di kanal media sosial kita lainnya. Nah, karena di BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto ini sendiri kita punya TikTok info.jkn.mojokerto dan Instagram Sobat JKN Mojo. Jadi di situ juga ada beberapa netizen peserta JKN yang menanyakan hal-hal terkait program JKN. Di episode kali ini aku mau bahas dan jelasin ke kalian satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul kepada kita, baik di YouTube maupun di IG ataupun di TikTok. Nah, di sini dia adalah kaleidoskop pertanyaan yang masih dibingungin para netizen tentang program JKN. Nah, pertanyaan pertama sendiri ini datang dari TikTok ya. Oke. Apa ini pertanyaannya? Coba kita lihat dulu. Nih. Ada di komen. Oh, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaktifkan BPJS PBI? Ini ada di segmen jenis-jenis kepesertaan ya. Kalian mungkin bisa di episode berapa ya? Aku lupa itu. Pokoknya yang jenis kepesertaan. Aku udah jelasin bahwa peserta JKN ada PBI dan non PBI di situ ya kan. Nah, ini dia mau mengaktifkan kepesertaan PBI. Berarti sebelumnya beliau sudah mempunyai BPJS Kesehatan atau kartu JKN dengan segmen peserta PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, peserta PBI sendiri adalah sesuai dengan yang udah aku jelasin, termasuk jenis kepesertaan yang pembayarannya dijamin atau ditanggung oleh pemerintah. Nah, PBI sendiri ini adalah penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh negara, terutama pemerintah pusat. Jadi ini adalah PBI jaminan kesehatan. Namun ada dulu memang istilahnya ada PBI yang APBN dan APBD, tapi sekarang PBI itu hanya yang PBI JK gitu, yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ada yang mungkin masih merasa dia PBI, namun sekarang adalah peserta PBPU Pemda, istilahnya terbaru. Itu juga peserta yang iurannya dijamin oleh anggaran pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengaktifkannya, ini sebenarnya
bukan kewenangan BPJS Kesehatan, karena sumber anggarannya sendiri bukan dari BPJS Kesehatan namun dari pemerintah. Jadi siapa-siapa aja yang termasuk dalam peserta PBI sendiri bukan BPJS Kesehatan yang memilih, tetapi dari pemerintah masing-masing yang melihat juga dari ini ya, mungkin statusnya di masyarakat kurang mampu atau bagaimana, itulah yang menjadi masuk ke segmen PBI, dan pemetaannya sendiri bukan wewenang BPJS Kesehatan namun wewenang pemerintah masing-masing, seperti itu. Nah, tapi kalau dia bertanya bagaimana mengaktifkan kartunya tapi bukan peserta PBI-nya namun mau kartu JKN-nya aktif lagi, pilihannya adalah bisa menjadi peserta mandiri yang bayar pribadi setiap bulannya. Jadi nggak usah khawatir, walaupun misalnya sudah dulunya dibayarin pemerintah tapi sekarang sudah tidak, bisa kalau membutuhkan tetap membayar menjadi peserta mandiri. Nah, selanjutnya kita lihat dulu salah satu konten di TikTok info JKN.Mojokerto ini ya. Ini TikTok konten terkait Aman JKN. Aman JKN adalah anjungan mandiri JKN. Jadi sebuah mesin yang dirancang untuk mempermudah peserta JKN dalam mendapatkan pelayanan saat ke kantor cabang yang tidak perlu antri. Nah, di konten seperti ini ada pertanyaan, melayani JKN KIS nggak? Waduh, bagaimana ini? Sepertinya dia belum nonton episode Pojokin yang pertama ya kan? Itu udah jelas aku jelasin secara rinci tentang sejarah ya kan? Sejarah program JKN. Sepertinya ini, seperti yang aku bilang, memang masih banyak yang bingung JKN KIS. Nah ya kan, udah seperti yang udah pernah aku jelasin, JKN adalah nama programnya, Jaminan Kesehatan Nasional. KIS adalah nama kartunya, sebenarnya Kartu Indonesia Sehat. Jadi pastinya untuk peserta yang punya kartu KIS itu juga termasuk peserta JKN, dan yang melayani seluruh peserta JKN adalah lembaga pengelolanya, yaitu BPJS Kesehatan. Jadi untuk pemilik kartu KIS itu juga melakukan apapun saat ada kebutuhan administrasi maupun informasi bisa ke kantor BPJS Kesehatan, dan termasuk memanfaatkan yang di konten tadi, Aman JKN. Selanjutnya apa lagi nih ya pertanyaannya? Apa kak itu konten yang mana lagi yang ada pertanyaannya? Konten perubahan data di Pandawa, Kak. Oh, konten perubahan data di Pandawa. Apa memang tanyanya, Kak? Jadi gimana cara mengubah data melalui Pandawa? Seperti ganti email gitu, Kak. Oh ya, itu perubahan data, ganti email termasuk perubahan data. Oh, pertanyaannya gitu ya. Jadi Pandawa adalah salah satu sistem pelayanan administrasi di BPJS Kesehatan yang melalui WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp ini, jadi pastinya pertama kali caranya gini, untuk merubah email misalnya ya, kita say hi dulu dong ke Pandawa, nomornya 08118165 Nah, kita say hi dulu. Hai Pandawa, ketik gitu di WhatsApp, atau halo, atau apapun, selamat pagi. Nanti secara otomatis sistem akan menjawab dengan apa yang Anda butuhkan, apakah pelayanan administrasi, informasi, ataupun pengaduan. Nah, untuk perubahan data ataupun mengganti alamat email ini termasuk pelayanan administrasi. Jadi nanti pilih tuh di WhatsApp-nya kalian ya kan. Setelah Hai Pandawa ada jawaban, pilih yang administrasi. Nanti kalau sudah pilih administrasi, di situ akan keluar lagi pilihan-pilihan lainnya apa yang kalian butuhkan. Misalnya perubahan data. Nah, untuk ganti email ini tadi pilih perubahan data. Seperti itu. Nah, lainnya adalah bisa mengaktifkan kembali kepesertaan, mengaktifkan kembali kepesertaan anak di atas 21 tahun dan sebagainya. Jadi kalian bisa langsung aja buka WhatsApp, kemudian chat, dan pilih kebutuhan, kemudian nanti akan ada jawaban otomatis apa saja yang perlu kalian lengkapi data-datanya, dan akan diproses. Berapa lama prosesnya? Ini
adalah akan selama ini ya jam kerja seperti itu. Jadi prosesnya akan jam kerja. Jadi kalau misalnya kalian sudah diproses, jangan chat berkali-kali karena dia sistemnya menumpuk gitu. Jadi kalian harus chat aja satu kali dan tunggu proses balasan-balasan selanjutnya. Gitu. Nah, udah jelas kan? Sebenarnya memang ada sih secara di konten-konten aku sebelumnya, tapi tetap ini ada lagi pertanyaan juga. Pertanyaan apa lagi, Kak? Lagi yang ditanyain? Jadi ini ada pertanyaan, kalau lokasi vaskes dekat dengan kita berarti bisa pakai BPJS ya Kak? Walau di kartu BPJS saya kabupatennya beda dengan kabupaten vaskes terdekat. Itu berarti kabupatennya beda dengan vaskes. Misalnya ya, ini di kota Mojokerto gitu ya kan. Terus dia di Kabupaten Jombang gitu. Sebenarnya yang penting adalah lokasi vaskesnya adalah pertama, jika tidak ada halangan itu harus di vaskes terdaftar. Tapi vaskes terdaftar itu walaupun rumah kalian ini di kota Mojokerto, kalian bisa kok pilih yang di Jombang seperti itu asal kalian nyaman dan tidak ada halangan. Tapi saya saranin itu yang terdekat atau yang kota yang paling sering ditempati di domisili kalian seperti itu. Jadi walaupun misalnya beda gitu, misalnya nih yang perbatasan deh ya kan, kita rumah di kota Mojokerto tapi pengen vaskes yang di Kabupaten Mojokerto, nah itu boleh aja, nggak masalah. Tapi mungkin juga pertanyaannya agak rancu ya, kalau misalnya dia vaskes terdaftarnya di Kabupaten Jombang misalnya, dia mau periksa ke kota gitu, Mojokerto. Sebenarnya kalau itu memang mendesak seperti itu atau vaskesnya terdaftar tidak bisa melayani, itu diperbolehkan untuk pemeriksaan di luar vaskes terdaftar sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Jadi itu, tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 kali, ya disarankan untuk pindah ke vaskes yang sering Anda kunjungi ini gitu. Perubahan vaskes bisa di mana? Bisa juga lewat Pandawa, bisa lewat mobil JKN, bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan dengan Aman JKN gitu. Jadi gampang banget. Nah, ingat juga perubahan vaskes terdaftar itu maksimal per 3 bulan ya. Jadi nggak bisa tiap bulan kalian pindah-pindah seperti itu. Udah jelas belum Kak? Ini tadi jawabannya. Sip, ya Kak. Ada lagi Kak? Apa? Di konten disorder FKTP atau IGD ada pertanyaan, emang apa bedanya Kak? Jadi yang gini ya kontennya itu kalau kalian sakit apa pilihannya ke IGD atau pilihannya ke FKTP. Apa bedanya IGD dan FKTP? IGD ini yang dimaksud adalah IGD rumah sakit ya teman-teman. Jadi kan banyak yang salah paham, setiap sakit langsung ke rumah sakit. Padahal alur pelayanan di program JKN BPJS Kesehatan ini, jika sakit, pertama adalah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar kalian. Nah, FKTP ini untuk sakit-sakit yang dirasa bisa ditangani di FKTP. Nah, tapi ada juga beberapa kasus untuk kejadian gawat darurat, kalian bisa langsung ke IGD, seperti itu, IGD di rumah sakit tanpa melewati fasilitas kesehatan. Jadi alurnya kan dari FKTP ini pertama diperiksa dan kalau dibutuhkan untuk dirujuk baru ke rumah sakit ya kan, seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu bisa langsung ke rumah sakit UGD. Ya, ini kasus-kasus UGD. Nah, contohnya kasus-kasus UGD adalah yang ada di konten disordered tersebut. Jadi misalnya pendarahan seperti itu, kemudian yang pingsan dan susah jalan nafas, seperti itulah kasus-kasus gawat darurat. Nah, ketentuan kasus gawat darurat sendiri pun yang akan menentukan adalah dokter yang penanggung jawabnya, yang menangani seperti itu. Nah,
Terakhir ini juga ada di konten kita yang lumayan baru ya, tentang melahirkan di FKTP. Ini ada yang tanya, apa sih ini pertanyaannya? Tunggu. Kalau mau periksa ke FKTP itu harus pindah vaskes ke FKTP tersebut. Ini tadi udah aku jawab ya. Kalau kamu sering mau periksa di FKTP yang itu, ya kamu pindah dong ke FKTP itu gitu. Karena maksimal kalau kamu nggak terdaftar di situ cuma bisa dilayani 3 kali. Itu udah aku jawab sebelumnya, aku ingetin lagi. Dan pertanyaannya, kalau ada ibu dengan resiko tinggi apa tetap lahiran di FKTP? Resiko tinggi dan tidak resiko tinggi yang menentukan sekali lagi bukan BPJS Kesehatan, namun dokter penanggung jawab pasien tersebut. Jadinya kalian harus konsultasikan lagi ke dokter kalian. Selama itu sesuai prosedur, akan dijamin oleh program JKN. Jadi untuk melahirkan itu memang pertama apabila kehamilan tidak beresiko dan melahirkan tidak ada resiko juga, melahirkan bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama karena di situ sudah ada bidan yang akan bertanggung jawab untuk melahirkan seperti itu. Namun apabila kelahirannya beresiko dan kehamilannya juga sudah beresiko, dan resiko ini sekali lagi yang menentukan adalah dokter yang memeriksa atau bidan yang memeriksa itu, maka bisa melahirkan di mungkin rumah sakit untuk proses lahiran secara sesar ataupun sesuai yang direkomendasikan dari FKTP-nya. Sebegitu, jadi semuanya asal kalian sesuai prosedur dan indikasi medis akan dijamin oleh BPJS Kesehatan dan program JKN. Nah, sekian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kalian ketahui lebih dalam, yang mungkin masih bingung, yang mungkin tidak terjelaskan dari penjelasan-penjelasan podcast aku. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya kan. Jadi aku bisa lebih ngerti lagi mana-mana yang perlu aku perdalam nih materinya untuk podcast di Pojokin ini. Terima kasih teman-teman Pojokin, terima kasih sudah setia mengikuti Pojokin selama tahun 2024 ini. Nanti kita ketemu lagi di tahun 2025 dengan materi-materi yang lebih beragam dan pastinya akan semakin menarik buat kalian. See you and bye-bye!